Oke, selanjutnya adalah konsep perilaku kesehatan. Untuk pengertian perilaku dapat kita lihat dari aspek biologis menurut Robert Quick dan Skinner. Nah, dari aspek biologisnya kita tahu bahwa perilaku merupakan suatu kegiatan atau aktivitas organisme atau makhluk hidup yang bersangkutan. Menurut Robert Quick, perilaku merupakan tindakan atau perbuatan suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dapat dipelajari. Menurut Skinner, perilaku merupakan respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Nah, dengan demikian perilaku manusia terjadi melalui proses stimulus organisme respons, sehingga teori Skinner ini disebut sebagai teori SOR. Selanjutnya, teori Skinner menjelaskan adanya dua jenis respons, yaitu yang pertama adalah responden respons atau refleksif, dan yang kedua operan respon atau instrumental respons. Responden respon merupakan respon yang ditimbulkan oleh stimulus tertentu atau eliciting stimuli karena menimbulkan respon-respon yang relatif tetap. Contohnya, makanan lezat pasti akan menimbulkan nafsu untuk makan. Nah, selain itu, contoh lain adalah cahaya yang terang akan menimbulkan reaksi mata tertutup. Kemudian yang kedua adalah operant response atau instrumental response, merupakan respons yang timbul dan berkembang, kemudian diikuti rangsangan yang lain. Perangsang yang terakhir ini disebut sebagai reinforcing stimuli atau reinforcer. Oke, kembali ke teori SOR. Nah, di sini teori ini menyebutkan perilaku manusia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perilaku tertutup dan perilaku terbuka. Nah, perilaku tertutup ini terjadi apabila respons terhadap stimulus tersebut masih belum dapat diamati oleh orang lain atau belum dapat diamati dari luar secara jelas. Contohnya ini adalah pengetahuan dan sikap. Kemudian untuk perilaku terbuka, ini terjadi apabila respons terhadap stimulus tersebut sudah berupa tindakan atau praktik, sehingga sudah bisa diamati oleh orang lain atau bisa diamati dari luar. Next, ada mekanisme pembentukan perilaku. Nah, di sini ada dua pendekatan. Ya, aliran yang pertama adalah aliran behaviorism, di mana aliran ini memandang pola-pola perilaku itu dapat dibentuk melalui suatu proses pembiasaan dan penguatan dengan mengkondisikan atau menciptakan stimulus tertentu dalam lingkungan. Sementara aliran holistik menyatakan bahwa perilaku itu bertujuan, yang berarti aspek-aspek intrinsik seperti niat, motif, dan tekad dari dalam individu merupakan suatu faktor penentu untuk melahirkan suatu perilaku meskipun tanpa ada stimulus yang datang dari lingkungan. Jadi sudah jelas ya, kita bisa lihat aliran ini bertolak belakang. Yang satunya itu mempertimbangkan lingkungan, sementara yang satunya ini mempertimbangkan atau lebih cenderung ke aspek-aspek intrinsik dari dalam diri individu. Selanjutnya adalah perilaku kesehatan. Ini ada yang menurut Skinner dan ada yang menurut Becker. Menurut Skinner, perilaku kesehatan itu merupakan respons seseorang terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sehat sakit, penyakit, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan seperti lingkungan, makanan, minuman, dan pelayanan kesehatan. Oleh Skinner, perilaku kesehatan ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu adalah perilaku sehat atau perilaku orang yang sehat agar tetap sehat dan meningkat. Kemudian yang kedua adalah perilaku orang yang sakit untuk memperoleh penyembuhan atau pemecahan masalah kesehatannya. Menurut Becker, perilaku kesehatan itu terbagi tiga. Yang pertama adalah perilaku sehat, yang kedua perilaku sakit, dan yang ketiga adalah perilaku peran orang sakit. Nah, perilaku sehat adalah kegiatan yang berkaitan dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan. Contohnya, makan dengan menu seimbang, aktivitas fisik, istirahat yang cukup, tidak merokok, minum minuman beralkohol, pengendalian dan manajemen stres, dan perilaku atau gaya hidup yang positif. Sedangkan untuk perilaku sakit, merupakan kegiatan seseorang yang sakit atau yang terkena masalah kesehatan pada diri atau keluarganya untuk mencari penyembuhan atau untuk mengatasi masalah kesehatan yang lainnya.
Yang terakhir adalah perilaku peran orang sakit. Nah, dari segi sosiologi, orang yang sedang sakit mempunyai peran yang mencakup hak-haknya dan kewajiban sebagai orang sakit. Menurut Becker, hak dan kewajiban orang yang sedang sakit adalah merupakan perilaku peran orang sakit. Selanjutnya adalah domain perilaku. Benjamin Bloom membagi perilaku ke dalam 3 domain. Yang pertama, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sementara untuk ahli pendidikan Indonesia membaginya menjadi cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu adalah kognitif, rasa itu afektif, dan karsa merupakan psikomotorik. Nah, dalam perkembangannya, domain oleh Bloom ini dikembangkan menjadi 3 tingkatan ranah perilaku, yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan. Pengetahuan sendiri merupakan hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya. Terdapat 6 tingkatan pengetahuan. Yang pertama tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sementara sikap merupakan respon tertutup seseorang terhadap stimulus atau suatu objek tertentu yang sudah melibatkan faktor-faktor dan emosi yang bersangkutan. Nah, sikap ini merupakan suatu kesiapan atau kesediaan untuk bertindak. Ada 4 tingkatan sikap, yaitu menerima, menanggapi, menghargai, dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah tindakan. Ini merupakan reaksi terbuka. Tingkatannya itu ada praktik terpimpin, praktik secara mekanisme, dan adopsi. Oke, kita akan bahas satu-satu ya tentang pengetahuan, sikap, dan tindakan. Yang pertama adalah pengetahuan. Kita tahu dari hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap suatu objek melalui indera yang dimilikinya. Tingkatannya itu ada 6 tadi, kita sudah sebutkan satu-satu. Nah, untuk tahu itu diartikan hanya sebagai recall atau memanggil memori yang telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu. Nah, kalau memahami itu, memahami suatu objek bukan sekedar tahu terhadap objek tersebut. Tidak sekedar dapat menyebutkan, tetapi orang tersebut juga harus dapat menginterpretasikan secara benar tentang objek yang diketahui tersebut. Sementara untuk aplikasi, itu diartikan apabila orang yang telah memahami suatu objek dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang telah diketahui tersebut pada situasi yang lain. Untuk analisis, merupakan kemampuan seseorang untuk menjabarkan dan atau memisahkan kembali, kemudian mencari hubungan antar komponen yang terdapat dalam suatu masalah atau objek yang diketahui. Kemudian untuk sintesis, merupakan suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang sudah ada. Terakhir adalah evaluasi, di mana kemampuan seseorang untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu objek tertentu. Selanjutnya ada sikap, merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak. Tingkatannya itu ada 4. Yang pertama, menerima, yaitu seseorang atau subjek mau menerima stimulus yang diberikan. Tingkatan kedua ada menanggapi, di mana seseorang itu memberikan jawaban atau tanggapan terhadap pertanyaan atau objek yang dihadapi. Selanjutnya menghargai, di mana subjek atau seseorang memberikan nilai positif terhadap objek atau stimulus. Yang terakhir ada bertanggung jawab, di mana seseorang yang telah mengambil sikap tertentu berdasarkan keyakinannya dan harus berani mengambil risiko bila ada orang lain yang mencemooh atau adanya risiko lain. Selanjutnya adalah tindakan, yang merupakan reaksi terbuka. Ada 3 tingkatannya. Yang pertama adalah praktik terpimpin, di mana subjek atau seseorang telah melakukan sesuatu tetapi masih tergantung pada tuntunan atau menggunakan panduan. Tingkatan kedua yaitu praktik secara mekanisme. Nah, apabila subjek atau seseorang telah melakukan sesuatu hal secara otomatis. Yang terakhir adalah adopsi, di mana suatu tindakan yang sudah berkembang. Hal-hal yang dilakukan tidak sekedar rutinitas atau mekanisme saja, tapi sudah dilakukan modifikasi.
Selanjutnya ada teori perilaku kesehatan. Ada menurut Trans-Theoretical Model, Herd Belief Model, Theory of Reason Action, dan Theory of Planned Behavior, Social Learning Theory, Social Cognitive Theory, Preset Process, Teori Antecedent Behavior and Consequence, Teori Lawrence Green, Teori Snehan-Durby-Core, dan Teori WHO. Nanti kita akan bahas teori ini satu persatu ya. Lumayan banyak. Kita lanjut ke soal latihan. Soal latihan pertama, bukan hanya sekedar menyebutkan 3M, tetapi harus dapat menjelaskan mengapa harus menutup, menguras, dan sebagainya pada tempat-tempat penampungan air. Keadaan ini termasuk dalam domain pengetahuan pada tingkat. Jawaban yang tepat adalah comprehension atau pemahaman, memahami. Selanjutnya, seperti halnya pengetahuan, sikap juga mempunyai tingkatan, yaitu jawaban yang tepat adalah D. Menerima dan menghargai. Latihan selanjutnya, seorang anak kecil menggosok gigi namun masih selalu diingatkan oleh ibunya, merupakan domain praktik pada tingkat. Jawabannya adalah praktik terpimpin, karena masih dituntun ya. Selanjutnya, kepanjangan O dari kata SOR adalah organisme. Selanjutnya, yang merupakan respon terbuka yaitu jawabannya adalah tindakan. Makan dengan menu seimbang dan berperilaku gaya hidup positif merupakan contoh dari healthy behavior. Oleh ahli pendidikan Indonesia diterjemahkan sebagai karsa. Dalam domain perilaku, kata karsa berarti jawabannya adalah psikomotorik. Next, subjek atau seseorang yang memberikan nilai positif terhadap objek atau stimulus disebut apa? Jawabannya adalah menghargai, memberikan nilai positif. Jadi kan menghargai gitu. Lalu, seorang ibu selalu membawa anaknya ke posyandu untuk ditimbang tanpa harus menunggu perintah dari kader atau petugas kesehatan. Nah, ini merupakan contoh domain tindakan dalam tingkat. Jawabannya adalah praktik secara mekanisme. Jadi, ibu ini secara otomatis langsung ke posyandu, tidak usah diingatkan kembali. Seperti itu. Next, aspek-aspek intrinsik dari dalam diri individu merupakan faktor penentu untuk melahirkan suatu perilaku, meskipun tanpa ada stimulus yang datang dari lingkungan. Pernyataan ini merupakan mekanisme pembentukan perilaku aliran humanisme. Terima kasih.